Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini Babe Aldo kemudian sepertinya sedang membawakan sebuah pidato dan sepertinya ini di acara pengajian. Dan kembali Babe Aldo itu teriak-teriak terkait dengan beberapa video-video yang katanya itu sengaja untuk kemudian menyudutkan dirinya. Bahkan Babe Aldo itu kemudian membuat pesan yang cukup keras, ini cukup pedas ke negaranya, karena dia menyebut bahwa katanya ngaku Islam, katanya ngaku ulama, tapi potong-potong video, suka framing-framing, kenapa tidak tabayung kalau umat Islam harusnya katanya tabayung, Babe Aldo memang dalam beberapa hari terakhir ini begitu viral akibat videonya yang itu diduga merendahkan masyarakat Solo, lalu kemudian direspon oleh para kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian Babe Aldo membuat video klarifikasi dan toh juga tidak merendahkan, tidak membuat suasana itu kemudian menjadi adem Dan kali ini Babe Aldo kemudian bicara lagi dengan tegas dengan keras Bahasa Babe Aldo ini seolah-olah nampaknya menantang terhadap mereka-mereka yang selama ini memotong-motong videonya, membuat framing-framing, bahkan dia menyebut katanya ngakunya ulama, katanya umat Islam, membuat bermodalkan potongan-potongan video, membuat statement tapi takut tabayun. Untuk lebih jelasnya kita coba simak dulu bagaimana statement dari Babe Aldo ini yang sepertinya sedang dalam suasana pengajian. Demi Allah, kalau cuma ancaman-ancaman fitnah yang ada sekarang tidak akan membuat saya mundur. Buat yang memfitnah, saya tunggu ancaman kalian. Sama-sama kita buktikan apakah benar saya menghina atau tidak. Jangan menjadi pengecut yang hanya mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan agama Islam. Tapi kita hidup di zaman framing, Pak, seperti yang saya sedang alami sekarang. Ada sebagian umat Islam ngakunya Islam. Sekarang ini lagi rame loh yang punya aplikasi TikTok, Snack, banyak video ulama yang ngakunya ulama, katanya mau melaporkan Babe Aldo karena menghina budaya Solo katanya. Kalau gue salah laporin. Mereka adalah orang-orang yang gue kesian sebenarnya, ngakunya ulama. Sebelumnya kalau ulama katanya Islam, tabayun takut main nyebar video, udah gitu ngakunya ulama dengan modal video gue yang dipotong-potong. Gue tuh kalau bikin konten selalu pakai timer, selalu tuh, saking udah bahayanya zaman sekarang. Kenapa? Kalau nggak pakai timer itu dipotong-potong, pakai timer aja dipotong-potong, timernya dihilangin, jadi seolah-olah apa yang gue tampilkan menghina warga Solo katanya. Padahal nyata-nyata yang gue tampilkan adalah postingan orang Solo, tentang orang Solo, yang komentar orang Solo. Gue ngebaca, di framing, di fitnah, dikira gue berhenti, kagak, makin kenceng gue. Jelas bagaimana pernyataan Babe Aldo ini dengan suaranya yang begitu lantang, yang begitu keras, menyampaikan responnya terhadap orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang kemudian sengaja menyerang dirinya yang diduga kemudian menghina masyarakat Solo. Tetapi Babe Aldo tidak mau menerima itu dan bahkan kemudian membuat statement balik bahwa ngakunya ulama, umat Islam, tetapi suka buat framing-framing, motong-motong video dan bahkan Babe Aldo kemudian itu tidak takut untuk kemudian dilapor
Karena menurutnya ya kalau memang merasa ya Anda itu melakukan tindakan yang benar, ya mari ya kita buktikan siapa sebenarnya yang kemudian salah dan siapa yang benar. Babe Aldo memang kelihatannya selalu menunjukkan sebuah sikap yang ya kelihatan angkuh ya kalau kita melihat, karena bagaimanapun juga bahwa Anda telah memantik ya suasana ya masyarakat Banten, ya masyarakat Solo itu kemudian ya merespon ya tindakan Anda. Anda mestinya harus mawas diri bahwa itu video saya yang kemudian membuat suasana menjadi riuh, ya suasana menjadi ribut. Jangan terlalu banyak melakukan ya pembelaan-pembelaan dan pembenaran-pembenaran yang paling itu adalah upaya untuk ya membela diri, yang itu hanya akan menampakkan bahwa sebuah sikap yang kelihatannya itu lebih arogan ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi orang tertentu atau masyarakat tertentu, ya apa susahnya kita lakukan permintaan maaf. Itu lebih gentle ya ketimbang membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu ya menantang baliklah, menyebutnya ngakunya Islam ya tapi tidak mau tabayun, takut tabayun, yang ngakunya ulama hanya membenarkan potongan-potongan video. Ya, ini kan sesuatu yang menurut kita sangat tidak pas dan sebuah sikap ya statement ini jelas-jelas sangat tidak mengedukasi bagi publik kita. Bagaimana generasi kita jika melihat ya narasi-narasi seperti ini, apalagi ya yang mengaku dirinya seorang habaib, ya suriat Nabi, ya suriat Rasul, ya harusnya kan memperlihatkan sebuah tontonan yang betul-betul bisa menjadi teladan. Dan disinilah sebenarnya kadang kita kemudian miris ya melihat orang-orang yang selalu ya merasa bahwa dia ini memperjuangkan Islam, ya dia ini keturunan Nabi, ya dia ini habaib, ya tetapi ada sikap-sikap yang menurut kita itu sangat tidak tepat untuk kemudian dipertontonkan. Dan apa yang ditampilkan oleh Babe Aldo ini menurut kita memang sebuah sikap yang sangat tidak mengedukasi. Ketika kita melakukan sebuah tindakan yang membuat suasana kemudian menjadi ribut, terjadi hiruk pikuk di ruang-ruang publik karena kita ikut menjadi pemantik, ya harusnya kita mawas diri, sadar diri, melakukan permintaan maaf. Ya apa susahnya kita melakukan permintaan maaf, karena bagaimanapun juga kita telah ikut andil dalam menciptakan ya suasana yang ribut-ribut itu ya. Tetapi kalau kita juga ya bertahan, tidak pernah merasa diri bersalah, tidak pernah merasa diri keliru, ya inilah jadinya ya yang nampak adalah sebuah keangkuhan, dan itu bukanlah sikap yang terpuji dalam Islam ya. Seharusnya kita ya lebih baik ya melakukan tindakan-tindakan permohonan maaf, ya itu mungkin lebih akan membuat suasana kemudian menjadi adem ya, suasana menjadi lebih nyaman ya, apalagi sesama umat Islam, ketimbang harus ya kemudian membuat pernyataan ngakunya ulama, ngakunya umat Islam, takut tabayun dan sebagainya. Ini kan sangat tidak mengedukasi buat kita. Semoga kita bisa ya meneladani para ulama-ulama yang memang menyejukkan ya, yang bisa membuat adem dan dakwah yang betul-betul bisa mengajak dan menjadi teladan bagi kita semua. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.